Ya, tegas dan berani, itulah sikap yang ditunjukkan Mahfud MD yang memutuskan mundur dari Kabinet Jokowi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari abuse of power serta konflik kepentingan selama mengikuti kontestasi. Apa yang dilakukan Mahfud itu pun seharusnya bisa menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya dalam hal maju dalam Pilpres 2024. Lantas mungkinkah akan ada yang ikut menyusul langkah Mahfud tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Amin Syaganda Nainggolan. Selamat malam Pak Syaganda. Selamat malam Mas David. Ya, selamat malam. Dan juga sudah hadir juru bicara TKN Prabowo Gibran, Dede Prayudi. Selamat malam Mas Uki. Ya, selamat malam Mas. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama Mas. Dan telah hadir juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam David. Ya, dan juga bersama kami hadir pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Prof. Ikrar. Selamat malam David dan selamat malam teman semua. Ya. Selamat malam Prof. Ikrar. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng terlebih dahulu. Tadi kita sudah dengar memang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud walaupun singkat, tapi kemudian ada diperkuat juga oleh Mas Ganjar begitu ya. Tapi apa alasan terkuat dari Pak Mahfud ini mundur dari kabinet? Emangnya cuti aja nggak cukup? Ya sebenarnya Pak Mahfud sudah membuktikan sebelumnya ya bahwa ketika dipilih sebagai calon wakil presiden oleh partai-partai koalisi pengusung Ganjar, sehari setelah itu langsung mengumpulkan jajaran di Kemenko Polhukam menyampaikan bahwa untuk tidak terlibat cawe-cawe dalam urusan kampanye pemenangan dirinya dan Ganjar ya. Selama ini Pak Mahfud mampu membuktikan bahwa bisa mencegah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dia sebagai Menko dan dia sebagai calon wakil presiden. Tapi rasanya itu belum sempurna ya kalau tidak mundur. Makanya pengumuman mundur hari ini menurut saya itu adalah satu pembuktian integritas Pak Mahfud untuk membuktikan bahwa memang pejabat tokoh politik calon pemimpin harus membuktikan dirinya dengan integritas yang tinggi bahwa kalau sedang menjabat di pemerintahan lalu ikut kontestasi sebaiknya memang harus mundur agar tidak ada penyelewengan kekuasaan, tidak ada pemanfaatan fasilitas. Mungkin dirinya sendiri tidak akan menyelewengkan itu, tapi kan birokrasi kita tahu sendiri masih feodal. Kita tidak bisa mencegah tentunya jika ada orang per orang, oknum yang akan cari muka dengan komandannya untuk membantu dalam proses kampanye. Saya kira untuk menghindari itu Pak Mahfud hari ini membuktikan bahwa mundur itu lebih baik untuk membuktikan bahwa disitulah letak integritas itu diperlihatkan. Saya kira begitu, David. Sebab begini, kalau yang saya perhatikan bahwa undang-undang ini kan dibuat, undang-undang pemilu itu kan untuk supaya diatur semuanya. Artinya pejabat politik barangkali seperti itu bisa ketika mereka maju lagi itu diatur supaya ada cutinya, tidak memanfaatkan. Jadi sudah ada pagar-pagarnya gitu. Saya rasa juga sudah sempurna. Lalu apa sebenarnya yang ingin disasar? Apakah memang ingin mengajak yang lain juga untuk ikutan mundur jadi pertandingan fair gitu karena ini terkait bahwa masih ada yang menduduki di jabatan pemerintahan? Ya memang sudah ada pagarnya, tapi kan kita tidak bisa hindari selalu ada godaan untuk melanggar itu ya. Dan kita lihat juga banyak pihak yang melakukan itu dan saya kira itu saja tidak cukup, David ya. Harus memang mundur agar mempertegas gitu. Ada jurang pemisah yang tidak bisa dilompati oleh seseorang yang punya konflik kepentingan dalam kontestasi ini. Saya kira di situ letaknya. Baik, saya ke Mas Uki. Mas Uki, apa tanggapan Anda terkait dari aksi mundurnya Pak Mahfud ini dari kabinet Pak Jokowi? Ya, pertama-tama kami menghormati keputusan Prof. Mahfud MD. Ya, kami tahu bahwa Prof. Mahfud MD adalah sahabat Pak Prabowo Subianto. Pak Mahfud pernah menjadi tim pemenangan Pak Prabowo pada tahun 2014 lalu ya, apalagi beliau juga adalah ketua dari tim pemenangan tersebut ya. Kedua juga kami menangkap bahwa Prof. Mahfud pernah membuat statement bahwa pencawapresan Mas Gibran itu sah secara hukum ya dan lain-lain.
Jadi apapun yang menjadi keputusan Prof Mahfud, ya Prof Mahfud adalah kawan kami, sahabat Pak Prabowo, ya. Jadi kami sangat menghormati keputusan Prof Mahfud MD, ya. Tapi kalau misalnya menurut kami ini merupakan strategi elektoral biasa aja. Kenapa? Karena begini, Prof Mahfud itu belakangan ini kan bersama Pak Ganjar itu elektabilitasnya turun. Sementara paslon nomor 3 ini kehilangan positioning sehingga perlu memperkuat positioningnya karena beliau atau paslon tersebut mengkritik pemerintah sementara cawapresnya itu masih menjadi bagian dari pemerintah gitu. Nah, di sisi lain persepsi publik soal Pilpres kali ini adalah soal dikotomi narasi perubahan versus keberlanjutan gitu. Nah, paslon nomor 3 dalam hal ini ya yang kerap mengkritik pemerintah which is fine atau baik-baik saja biasa-biasa saja ya. Itu di satu sisi bukan mereka yang mengusung perubahan, di sisi lain juga bukan mereka yang mengusung keberlanjutan. Jadi kami pikir sebagai sebuah strategi elektoral ini adalah sesuatu yang sah-sah saja ya yang dapat kami maklumi. Begitu kurang lebih Mas. Gimana, setuju gitu Pak Yusuf Lakaseng? Ya saya kira itu interpretasi subjektif UKI ya, yang coba menginterpretasi langkah politik Pak Mahfud. Saya kira tidak senegatif itulah ya. Kan kita tahu Prof Mahfud saya kira bukan tokoh yang kaleng-kaleng ya. Integritasnya sudah terbukti. Dimanapun beliau mengabdi sebagai abdi negara, di legislatif, di MK maupun di eksekutif, integritas Pak Mahfud tidak bisa diragukan lagi. Saya kira ini adalah contoh, mungkin bisa diukur oleh Pak Prabowo juga agar tidak ada konflik kepentingan misalnya di satu sisi mengerjakan tugas sebagai Menhan tapi juga berkampanye di saat sedang melaksanakan tugas sebagai Menhan. Saya kira itu. Ya, gimana Mas Uki, apakah Pak Prabowo akan mengikuti langkah ini? Sejauh ini belum ada rencana ya untuk mundur dari kabinet dan Pak Prabowo itu kan juga mengusung narasi keberlanjutan di mana di sini Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintah dan Pak Prabowo konsisten ya ketika di debat-debat capres pemerintah diserang, Pak Prabowo kemudian yang melakukan pembelaan, yang kemudian stick ya, tetap setia, tetap komit ya bersama Pak Jokowi sesuai dengan komitmen Pak Prabowo semenjak 2019 yang lalu gitu. Tapi kemudian apabila telah berbeda jalan Prof Mahfud kemudian ingin mempertegas positioning, bagi kami itu sah-sah saja dan Bang Yusuf memperkuat positioning itu bukan sesuatu yang membuat seseorang itu tidak berintegritas gitu ya. Jadi itu sah-sah saja sebenarnya dan itu biasa-biasa saja strategi elektoral itu apalagi di musim politik elektoral pemilu yang sudah tinggal beberapa minggu lagi. Baik, saya ke Pak Syaganda. Apa tanggapan Anda? Di mana posisi Anda kira-kira apakah mendukung mundurnya Pak Mahfud atau justru tidak mendukung hal tersebut? Ya ini minggu lalu ya setelah Pak Mahfud mengumumkan keinginannya untuk mundur, itu kan langsung Wapres 01, Cawapres 01 Pak Muhaimin bukan memahami tapi dia kemudian mengapresiasi langkah Pak Mahfud untuk mundur. Karena memang di dataran eksekutif ini itu konflik kepentingan itu begitu luar biasa apabila ya itu calon-calon itu masih menjadi menteri. Jadi waktu tahun 2014 saya ini direktur relawan di Prabowo Hatta Rajasa. Itu Hatta Rajasa itu langsung mundur sebagai Menko Perekonomian karena dia duet dengan Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi artinya dari segi integritas orang itu dan paham-paham menjaga demokrasi, makin lama kita makin kacau ya, makin lama makin tidak menghargai etika itu. Nah dengan itu kita melihat bahwa langkah Pak Mahfud ini sebagai profesor yang berintegritas, yang dikenal dari mulai muda, itu kita harus menghormati beliau bahwa dia itu mengambil satu keputusan yang tidak bisa dianggap sepele ya. Apalagi kita melihat banyak menteri-menteri yang kemarin misalnya tanggal 29 Desember itu menteri utama pendukung Prabowo Zulkifli Hasan di Kendal itu mengatakan bahwa ya membuat kampanye bahwa bansos itu adalah karena Pak Jokowi
Ya, karena apa bansos itu ada karena Pak Jokowi. Nah, makanya kalian harus pilih Ganjar. Itu kan sudah temuan yang langsung disaksikan bahwa menteri-menteri ini yang bekerja harusnya untuk negara sekarang bekerja fakultatif untuk mendukung misalkan 02 dalam hal ini yang banyak menterinya. Begitu juga Pak Erlangga mengatakan bahwa bansos itu karena Pak Jokowi. Nah, kalau misalkan kita mau kembali pemilu beretika, maka sebenarnya minimal ya seperti Pak Mahfud ini, menteri seperti Pak Prabowo itu juga harus mundur. Jangan nanti dia sebagai menteri masih menggunakan kewibawaan negara, fasilitas negara dan lain-lain. Memang kalau dia berkata bahwa ini tidak dilanggar undang-undang, ya memang. Ini kan bukan soal itu. Undang-undang ada, tapi etika bernegara juga ada. Contohlah ketika 2014 itu Pak Prabowo dengan Hatta Rajasa, mereka memutuskan Pak Hatta Rajasa mundur dari Menko Perekonomian. Ya kan supaya apa? Supaya pertarungan waktu itu dengan Pak Jokowi ya tidak menggunakan kekuasaan Pak Hatta Rajasa sebagai besannya presiden waktu itu. Jadi ada contoh-contoh teladan yang sebenarnya Pak Prabowo 2014 sudah bagus, tapi sekarang dia kehilangan keteladanan dirinya sendiri. Baik. Itu menurut saya. Baik, saya ke Prof. Ikrar. Prof, bagaimana Anda mengartikan pengunduran diri Pak Mahfud MD ini dari kabinet? Apakah ini memang strategi politik seperti dikatakan tadi, atau ini lebih kepada memang etika politik begitu? Ya, kalau saya lihat ya, karena beliau melihat tidak sedikit teman-teman menterinya ya, yang menjadi bagian dari tim sukses dari Prabowo Gibran ya, yang kemudian bukan cuma menggunakan fasilitas negara, tapi juga menggunakan anggaran negara ya, untuk misalnya bagi-bagi bansos ya. Bagi-bagi bansos itu kan uang negara, uang pajak rakyat gitu kan. Tapi kemudian diakui seolah-olah itu uang dari Jokowi untuk bagi-bagi bansos begitu kan. Dan katanya makanya kalau Anda mau tetap dapat bansos, ya pilihlah orang yang kemudian didukung oleh Presiden Jokowi ya. Dan ini buat saya sesuatu yang boleh dikatakan tercela buat saya ya di dalam political campaign semacam itu. Dan saya lihat Pak Mahfud itu, karena saya terus terang saya mengenal Pak Mahfud itu ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan ya. Kenapa demikian? Karena kami waktu itu membantu beliau di dalam proses rancangan undang-undang pertahanan negara ya. Jadi itu makanya mengapa saya mengetahui sosok dari Mahfud MD dan juga bagaimana beliau juga menghormati orang lain ya. Termasuk kami ya, tim-tim yang sebetulnya bukan bukan dari tim kementerian tapi dari LSM ya, Pro Patria pada saat itu ya. Tapi beliau juga menghargai bantuan-bantuan kami, dan saya juga mengerti bahwa Pak Mahfud ini adalah orang yang bukan cuma bicara mengenai akuntabilitas politik seorang menteri, tapi juga akuntabilitas di mata Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga tidak menginginkan adanya misalnya tanpa sengaja ataupun sengaja uang-uang ataupun dana pemerintah itu bisa terpakai olehnya di dalam kampanye politik ya. Jadi buat saya juga tidak sepakat dengan Bung Uki tadi seakan-akan ini adalah kampanye untuk meningkatkan elektabilitas politik dari Ganjar Mahfud ya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda belajar ilmu politik dan belajar juga tentang komunikasi politik, tentang lembaga survei, itu kan survei-survei itu kan banyak yang juga tidak murni. Itu adalah menciptakan bandwagon ya. Bandwagon itu gerbong kereta api yang sedang jalan, karena misalnya gerbong itu misalnya dipimpin oleh seorang masinis yang sudah membawa penumpang begitu banyak, makanya orang kemudian ingin jump to the bandwagon ya. Jadi melompat ke kereta api yang sudah berjalan itu. Dan buat saya Pak Mahfud bukanlah orang yang tadi saya katakan ingin berkampanye dengan picisan atau recehan gitu kan. Karena buat saya sosok Mahfud itu adalah orang yang benar memegang teguh apa yang dia lakukan. Makanya waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan juga saya tahu persis bahwa dia juga tidak menginginkan bahwa ada anggaran negara misalnya
yang juga bisa digunakan untuk perbaikan rumah pribadi gitu. Dan itu yang beliau juga sangat haramkan hal-hal semacam itu. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud ini adalah juga bisa menjadi contoh. Jadi seperti tadi Bung Nainggolan mengatakan bahwa Hatta Rajasa itu bisa menjadi contoh pertama dari mundurnya seorang menteri pada saat kampanye. Dan buat saya ya, terlepas saya dulu adalah juga pengkritik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi buat saya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga adalah contoh seorang presiden yang juga tidak menginginkan kekuasaannya digunakan untuk kampanye politik ya, untuk misalnya sang besan ya, dalam hal ini Hatta Rajasa pada saat itu ya. Dan kalau kita lihat ya, Pak SBY juga tidak pernah mencalonkan anaknya yang pada saat itu juga sudah dewasa untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden ketika beliau sedang berkuasa ya. Even Pak Harto ya, yang juga kita tahu adalah seorang pemimpin bangsa yang menggunakan tentara sebagai backing politik dia, itu juga tidak pernah terpikir dalam kepala dia untuk mengajukan salah satu putranya untuk menjadi calon presiden pada saat beliau sedang berkuasa. Dan Anda juga tahu bahwa kalau Pak Harto melakukan itu, aku yakin ya, nggak ada yang bisa mengatakan tidak ya. Jadi itulah contoh-contoh politik yang baik ya dari beberapa orang presiden yang buat saya itu juga harusnya juga kita ikuti pada masa sekarang ya. Dan kalau Pak Mahfud juga misalnya, saya ingin mundur baik-baik karena saya udah dikasih jabatan baik-baik, harusnya ini juga bisa menjadi cermin ya bagi orang-orang yang tidak mau mundur secara baik-baik ya, baik dari partainya atau dari ketua umum partainya yang dulu telah memberikan kesempatan yang begitu dahsyat ya kepada keluarga Jokowi ya, untuk kemudian bisa memegang kekuasaan dari tingkat presiden sampai ke wali kota atau sebaliknya. Baik. Dari tingkat wali kota sampai presiden begitu. Baik, oke, baik. Saya ke Mas Uki. Ada ya, sanggahan barangkali Mas Uki? Ya, pertama-tama ya ada pemikiran bahwa presiden menggunakan kekuasaan. Saya pikir itu adalah asumsi yang cukup liar ya, karena seorang presiden menjalankan tugas kenegaraannya ya. Kemudian ketika beliau dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik ya, dan apabila kemudian ya ada asosiasi politik yang kuat antara presiden yang sekarang ya dengan paslon tertentu ya, itu sebuah fenomena politik ya. Di poin yang kedua tadi adalah sebuah fenomena politik. Tapi satu hal yang pasti, presiden memang menjalankan tugasnya dengan baik ya. Beliau itu approval rate-nya sangat tinggi sekali. 8 dari 10 orang Indonesia itu puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Jadi mohon bagian yang ini ya dilihat secara, dua poin tersebut dilihat secara terpisah gitu. Kalau digabung-gabungkan ini saya khawatir kental sekali nuansa subjektifnya gitu. Dan justru yang pernah menggunakan kekuasaan itu ya, sejauh yang kami catat, itu adalah yang sudah terbukti oleh Bawaslu. Jadi ini bukan asumsi saya. Itu adalah Ketua DPC PDIP Majalengka, ya, yang dimana beliau adalah Bupati Majalengka, yang terbukti oleh Bawaslu melakukan dua hal pelanggaran. Yang pertama adalah menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis APBD. Yang kedua adalah menginstruksikan jajaran-jajarannya untuk memenangkan paslon nomor 3. Itu baru di Majalengka ya, belum di Babel, Bangka Belitung, belum juga di Papua. Jadi kalau kita berbicara kecurangan-kecurangan ya, kami tidak mau ya masuk ke ranah-ranah asumsi, perasaan-perasaan ya, kami tidak ingin menanggapi orang-orang yang baper. Nah, kemudian poin kedua saya ya, justru yang pernah terbukti ya, terjerat konflik of interest itu adalah Prof. Mahfud MD sendiri, ketika beliau sebagai Menko Polhukam menerima audiensi ya dari sekelompok orang yang bernama Petisi 100 ya, untuk membahas pemakzulan presiden. Ini baru pertama kali di negeri ini seorang Menko Polhukam menerima dan memfasilitasi audiensi membahas pemakzulan presiden RI ya. Jadi disinilah justru ada konflik of interest. Mungkin inilah yang ingin dihindari oleh Prof. Mahfud untuk tidak terjadi lagi ke depannya. Yang ketiga, bisa saya tanggapi Bung David. Yang ketiga soal survei. Iya, setelah Mas Uki survei itu adalah produk sains ya, sehingga harus disikapi juga secara sains.
jangan sampai tercemar oleh subjektivitas politik gitu. Apabila survei tersebut memang tidak memuaskan subjektivitas politik kita, kemudian kita tuduh survei adalah bayaran lah atau apalah, ini saya pikir tidak arif ya. Kalau kami melihatnya ya, kalau misalnya survei itu tidak memuaskan subjektivitas politik kami, maka kami menjadikan itu pecutan supaya kerja kami lebih keras dan juga lebih efektif. Terima kasih. Baik, silakan Prof. Fikrar. Singkat saja, kita akan jeda dulu sejenak. Anda tahu, Anda ini persis seperti orang-orang dari TKN yang lain ya, termasuk Habibur Rahman, yaitu kalau ngomong ini saya nih terlalu subjektif dan kemudian atas dasar asumsi. Tapi kalau Anda lihat suatu kenyataan yang jelas ya, bagaimana misalnya Presiden itu juga cawe-cawe dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi, cawe-cawe dalam artinya dalam kaitannya dengan misalnya mendekati tokoh-tokoh politik untuk mendukung Prabowo dan juga menjadikan Gibran sebagai cawapres. Apakah itu asumsi? Itu sangat kasat mata ya. Bagaimana beliau juga berupaya untuk menghancurkan ya, bukan cuma basis masanya Ganjar dan PDIP, tapi juga basis masa dari paslon nomor 1 ya. Dan Anda bisa lihat aja bagaimana misalnya seorang menteri yang namanya Luhut Binsar Panjaitan ya, berupaya dengan Pandawa limanya itu ingin juga menggerus ya suara-suara yang masih dimiliki oleh paslon nomor 1 yang katanya itu adalah saingan berat dari paslon nomor 2 ya. Tapi yang jelas buat saya sangat jelas bagaimana Presiden Jokowi itu berkampanye di Jawa Tengah, turun tangan sampai 3 kali dan kemudian menggunakan berbagai anggaran negara untuk misalnya BLT Puso, BLT 3 bulanan, kemudian bagi-bagi beras yang jumlahnya itu puluhan kilogram ya. Itu buat saya itu adalah kampanye. Dalam politik itu yang namanya kampanye itu bukan cuma mengajak orang untuk memilih si A atau si B, tapi misalnya dia membagi-bagi itu adalah bagian dari persuasion, itu adalah juga bagian dari politik construction of incentive. Seakan-akan dia itu adalah orang baik yang kemudian harus dilanjutkan pemerintahannya. Jadi itu kasat mata, Bung Uki ya. Baik, Prof. Fikrar. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Tampaknya sudah mulai seru, tapi kita akan jeda dulu sejenak. Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berdialog dengan juru bicara Timnas Amin Syaganda Nainggolan, juru bicara TKN Prabowo Gibran Dede Prayudi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng untuk memberikan hak jawabnya nih. Bagaimana? Ada sanggahan dari yang disampaikan Mas Uki tadi? Ya, Pak Yusuf perlu di-unmute ya. Ya, kita kembali fokus ke langkah Pak Mahfud ya. Saya pikir ini adalah semacam satu proyek percontohan di tengah kontestasi pilpres kita yang etika ya. Dan kita tahu dalam perjalanan sampai hari ini, kita lihat misalnya menteri-menteri di kabinet Jokowi ini sudah terbelah partisan mendukung pasangan calon yang ada. Kalau kita lihat kan beberapa waktu yang lalu misalnya Erick Thohir bikin acara BUMN, mengundang petinggi-petinggi BUMN, hanya mengundang Pak Prabowo di situ dan menitipkan sesuatu kepada Pak Prabowo untuk diketahui oleh petinggi-petinggi BUMN. Itu kan sebenarnya adalah kampanye terselubung. Berdasar hal itu, Pak Mahfud berpikir bahwa memang penting untuk memberikan satu pelajaran etik ya, bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh ada pemanfaatan fasilitas, tidak boleh ada penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan kontestasi. Jadi saya kira karena itulah Pak Mahfud mundur hari ini. Dan menurut saya
ini adalah kontestasi pilpres buruk ya, dan bagi saya dalam urusan demokrasi Jokowi adalah presiden terburuk kedua setelah Soeharto dalam praktek demokrasi, dan ini bukan contoh yang baik dan harus diperbaiki dan tidak bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia. Ya, wow, itu pernyataan yang cukup kuat ya. Saya coba ke Pak Syaganda, apa Anda juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Lakaseng? Wah, kalau saya kurang setuju tuh. Menurut saya Jokowi yang terburuk dalam sejarah, bukan nomor 2. Pak Harto itu yang seperti dikatakan Profesor Ikrar tadi, dia nggak mau cawe-cawe sejauh seperti Pak Jokowi cawe-cawe. Ya kita tahu setelah 20 tahunan Pak Harto itu berkuasa, baru dia anak-anaknya dia promosiin. Ya saya bicara ini, saya 2 kali di penjara. Saya di penjara di zaman Pak Harto dan di penjara di zaman Jokowi. Ya Jokowi menurut saya keterlaluan, ya karena dia melanggar, menabrak konstitusi, ya untuk membangun politik dinasti, dan kita udah tahu semua itu. Nah, tapi kembali kepada persoalan yang kita bahas hari ini sebenarnya, kan Profesor Mahfud ini adalah dari mahasiswa dia udah orang baik, ya dia tuh aktivis di mahasiswa, kemudian dia tuh akademisi cendekiawan, sama seperti Pak Anies Baswedan. Jadi artinya saya meskipun saya berseberangan, artinya saya 01, Pak Mahfud 03, tapi yang baik saya bilang baik, saya kan nggak mau menipu. Ini jenis-jenis Pak Mahfud ini ya, seperti juga Pak Anies ya, itu juga adalah jenis-jenis yang tidak ambisi kekuasaannya itu menghalalkan segala cara. Nah problem pokok daripada Prabowo dan Jokowi yang di belakangnya saat ini menghalalkan segala cara ya, mempolitisasi bansos seperti kata Prof. Ikrar tadi. Ya, itu kan ada disebut pork barrel politik atau politik gentong babi, itu udah dikenal di seluruh dunia. Bagaimana bansos itu dibuat rakyat mengalir, mengular, ya untuk ngantri minyak goreng lah, ngantri beras, ngantri ini, ngantri itu, agar rakyat itu ya merasakan ketertindasan di panas matahari dan lain-lain. Kemudian dia nanti dipersonifikasi bahwa dewa penolongnya itu adalah Jokowi. Ya, kalau saya ngomong bohong ini, itu lihat aja tanggal 29 Desember lalu, ketika Pak Zulkifli Hasan di kendal kampanye mengatakan itu, ya siapa orang apa yang ini ngasih bansos, ya itu kan cara-cara politik gentong babi yang menurut saya itu tidak, waduh bahaya lah. Jadi menurut saya nih kita kembali lagi ke moral yang disampaikan Pak Mahfud hari ini ya, sebenarnya seminggu lalu, dan dari 01 sudah ditanggapin oleh Pak Muhaimin, itu sangat mengapresiasi, kita sangat mengapresiasi. Udahlah bangsa ini jangan ada lagi orang-orang yang seperti zaman dulu ya, yang dimana kekuasaan itu pokoknya harus direbut dengan segala cara. Janganlah, udahlah. Kalau kita kalah nggak apa-apa, tapi jangan curang. Itu aja menurut saya. Kalau Prabowo ini saya dua kali saya ini ya jadi direktur relawan tahun 2014, saya kemudian juru kampanye sampai saya kampanye ke Banyuwangi itu sama Kiflan Zen itu untuk Prabowo. Dulu saya mengapresiasi, tapi sekarang saya melihatnya kok melenceng jauh sekali. Prabowo ini bahaya gitu untuk bangsa ini. Baik, Mas Uki gimana? Ada tanggapan? Ya, saya menanggapi ada 4 poin ya. Yang poin pertama gini, wajar ya. Jadi kalau kita sering ya melihat Pak Jokowi itu disalahkan gitu ya ketika ada kebijakan yang tidak populer, tidak disukai gitu ya. Namun sebaliknya ya wajar juga dong jika Pak Jokowi itu mendapatkan kredit yang baik ya, jika ada kebijakan yang benar-benar memuaskan publik gitu. Nah ini kan sebenarnya masalahnya itu ada kecemburuan di situ ya. Dan ini contohnya misalnya apa ya, bansos ini kan asumsinya kan bansos ini adalah instrumen ya untuk mempolitisasi kewenangan presiden. Jadi kayak gini, bansos itu dibahas di 8 kementerian lebih ya. Bahkan kebutuhan bansos itu dinyatakan ada kebutuhannya dan di-approve itu oleh Bappenas ya. Dan bansos kemudian dilempar, disetujui, dianalisis ya, di-approve itu oleh DPR RI yang lintas fraksi. Oke. Jadi bahwa bansos itu ada atau bahwa anggaran bansos itu meningkat, memang pertama kebutuhannya itu ada, dan secara teknokratik ini melibatkan hampir seluruh elemen di eksekutif dan juga di legislatif gitu. Jadi Ibu Sri Mulyani juga pernah mengatakan ya bahwa bansos ini diperlukan untuk menjaga masyarakat rentan miskin. Jadi setelah COVID ini sudah berlalu, masyarakat kita ini belum betul-betul pulih gitu. Jadi kalau sedikit saja ada goncangan,
maka mereka yang baru saja lepas dari jeratan kemiskinan ini bisa jeblos lagi masuk ke dalam kelompok yang miskin. Gitu. Nah, hemat kami ya, jangan korbankan rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah demi kepentingan politik sampai dengan pemilu 14 Februari 2024. Oke, tapi bagaimana tim Anda dan juga mungkin Pak Prabowo bisa saya melihatnya justru begini, ini sebagian elit politik kita itu udah nggak yakin menang, tapi nggak siap kalah. Begitu. Jadi hemat kami itu Pak Jokowi dan lain-lain itu nggak ada yang. Halo, Mas Uki. Mereka nggak melanggar aturan apa-apa. Jadi perangkat aturannya itu udah jelas, ya. Dan kalau nggak siap dengan perangkat peraturan, ya nggak siap dengan perangkat pertandingan juga pemainnya, wasitnya, ya. Nah ini saya jadi malah jangan-jangan nggak siap ikut pemilu gitu ya. Baik. Dan terkait dengan cawe-cawe ini juga saya mau merespon ya. Saya ingat betul ya dulu kawan-kawan di PDIP itu mendukung loh Pak Jokowi cawe-cawe ya. Sebelum terjadi katakanlah pecah kongsi ya, yang dimana ini momentumnya terjadi di Piala Dunia U20 yang dibatalkan. Jadi saya pikir ini emosi rakyat aja yang lagi diaduk-aduk, memakai perasaan, dan kami pikir politik rasa-rasa ini ya sah-sah saja, tapi jangan sampai mengurangi wibawa pemilu. Wibawa pemilu runtuh, maka wibawa demokrasi runtuh. Wibawa demokrasi runtuh, nanti ideologi-ideologi asing yang macam kelapar dan lain-lain itu bisa mendapat ruang, dan ini bahaya sekali. Silakan. Baik, Mas Uki, apa jaminan dari Prabowo Gibran bahwa tidak akan menggunakan privilege dari jabatan tersebut? Bagaimana bisa membedakan ini menggunakan tidak bagi rakyat awam begitu ya? Ya, kita harus membedakan ya. Kita harus membedakan gestur-gestur Pak Jokowi ya, Pak Jokowinya per se ya, yang mendukung Pak Prabowo Gibran ya. Walaupun memang Pak Jokowi nggak pernah mengatakan secara langsung, tapi kami yakin bahwa ini sudah semakin terang benderang kok, bahwa Pak Jokowi bersama Koalisi Indonesia Maju, bahwa Pak Jokowi bersama Pak Prabowo Gibran. Ya, itu adalah satu hal, dan itu diizinkan oleh undang-undang. Bahkan ketika Pak Jokowi ikut berkampanye pun, ya, selama tidak melanggar rambu-rambu yang sudah ditasbihkan oleh undang-undang, maka itu sah-sah saja, ya. Tapi kemudian ya, seorang presiden yang menggunakan kewenangannya, yang menggunakan aparatnya, yang menggunakan jajaran pemerintahannya untuk pemenangan paslon tertentu, nah inilah yang tidak dibolehkan, gitu ya. Nah, ya, ini itu kan apa yang ditakutkan oleh kawan-kawan, ini karena elektabilitas Prabowo Gibran ini berbanding lurus dengan tingginya approval rate Pak Jokowi. Gitu, sehingga ketika Pak Jokowi memiliki asosiasi politik yang sangat tebal dengan Prabowo Gibran, ini adalah kabar buruk buat mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi jaminannya adalah negara hukum. Negara kita sudah memberikan kanal-kanal ya. Negara kita sudah memberikan kanal-kanal ketika terjadi pelanggaran ya. Ketika terjadi kecurangan, itu harus kemana ya. Semoga saja itu bisa dibuktikan ya dengan penyelenggaraan pemilu gitu. Jadi jangan sampai ya karena kepentingan elektoral semata, bunga-bunga elektoral, lalu berniat untuk meruntuhkan wibawa pemilu. Saya pikir ini tidak etis dan tidak bijaksana. Baik, mungkin terakhir untuk closingnya silakan Prof. Ikrar, apa yang ingin Anda simpulkan di sini? Ya, kalau tadi Bung Uki mengatakan bahwa yang melanggar itu adalah Menko Polhukam karena menerima petisi 100 ya, tapi Anda tahu nggak apa yang diucapkan oleh Menko Polhukam terhadap Faisal Assegaf ya? Ketika mereka bertemu, Pak Mahfud itu mengatakan Anda salah alamat kalau datang ke sini. Urusan impeachment itu bukan urusan Menko Polhukam, itu adalah urusan parlemen. Jadi kalau mau mengajukan persoalan itu, ajukanlah itu ke parlemen. Itu satu hal ya. Kemudian kalau Bung Uki mengatakan bahwa ini bahwa pasangan nomor 2 ini benar-benar udah pasti akan menang ya. Buat saya itu adalah suatu sikap yang jumawa ya, jumawa. Karena biar bagaimanapun sebagai orang yang beriman kita tahu di atas langit itu ada langit ya. Kalau misalnya nanti Tuhan sudah mengatakan kun fayakun, apakah itu nanti paslon nomor 1 ataukah nomor 2 ataukah nomor 3, itulah yang akan bisa menang ya. Tapi jangan kemudian Anda mengatakan bahwa ini demokrasi udah cukup baik ya. Sebab kalau demokrasi ini baik, nggak mungkin lah teman-teman ahli politik baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri bahwa hati-hati loh, bahwa kita akan terjerembab
dari terpuruknya demokrasi menjadi demokrasi yang bunuh diri ya. Itu bukan suatu ucapan asumsi yang tanpa tanpa dasar gitu. Jadi saya cuma ingin mengingatkan seperti itu aja ya, karena biar bagaimanapun buat saya ya, kalau presiden sudah turun gunung secara aktif ya, berkampanye ke sana kemari, bagi-bagi bansos, jangan Anda katakan bansos itu sudah diatur. Kalau saya beri contoh misalnya bansos mengenai BLT untuk petani yang gagal panen, itu baru dikeluarkan Jokowi sekarang, dan itu bukan kemudian dikeluarkan dari jauh-jauh hari ya. Dan kemudian BLT yang kemudian dibagi 3 bulan sekaligus, itu juga menurut saya itu juga pasti dikeluarkan sekarang, bukan kemudian dipersiapkan dari dulu-dulu begitu. Baik, Prof. Fikrar, terima kasih. Mungkin singkat saja saya ingin tahu agenda Pak Mahfud besok. Katanya akan pergi untuk ketemu Presiden Jokowi. Apa benar demikian, Pak Yusuf Lakaseng? Singkat saja. Ya, dari keterangan Pak Mahfud menyampaikan bahwa Pak Jokowi dari kunjungan dari luar Jakarta kemungkinan kembali ke Jakarta hari Kamis. Pak Mahfud juga hari Kamis ada di Jakarta. Mungkin hari itu akan segera bertemu jika dikasih jadwal dan menyampaikan surat pengunduran dirinya itu. Tambahan saya adalah aksi yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini bukan untuk meningkatkan elektabilitas ya. Ini adalah satu contoh penegakan etika dan integritas dari seorang calon pemimpin politik. Ini juga memberi contoh kepada Pak Prabowo, kepada Gibran, kepada Pak Jokowi sekalipun. Kalau sudah berpihak tidak usah malu-malu gitu ya. Langsung ajukan cuti dan berkampanye untuk pasangan calon yang dia dukung. Baik, kalau gitu, begitu, ya baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng, Pak Syaganda, terima kasih, Mas Uki, terima kasih, dan juga Prof. Fikrar, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam dan salam sehat selalu.